Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diteruskan sebagai kehendak satu bangsa. Pembangunan mula-mulanya dipakai dalam arti sebagai pertumbuhan ekonomi. Tolak ukur pembangunan yang berhasil ditambah lagi, yakni faktor keadilan sosial. Faktor ini bukan hanya mendasarkan dengan pertimbangan moral, namun juga berkaitan dengan kelestarian pembangunan. Pembangunan adalah proses sosial yang direkayasa, dengan kata intinya adalah perubahan sosial. Ada banyak konsep pembangunan, salah satunya adalah menyamakan pembangunan dengan modernisasi. Dengan demikian, pembangunan adalah beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Komunikasi dan pembangunan memiliki keterhubungan yang erat. Dalam mempelajari sistem komunikasi manusia, seseorang harus memperhatikan beberapa kepercayaan dan asumsi dasar yang dianut suatu masyarakat tentang asal-usul manusia, masyarakat, dan negara. Unsur komunikasi pada komunikasi secara umum juga berlaku bagi komunikasi sosial pembangunan. Secara ringkas, proses sederhana komunikasi meliputi komunikator sebagai sumber mengirim pesan melalui saluran kepada komunikan sebagai penerima. Pesan-pesan dalam komunikasi sosial pembangunan ini lebih bersifat universal, tidak ditujukan kepada satu orang ataupun satu kelompok tertentu. Dengan kata lain, pesan yang ditujukan kepada masyarakat luas melalui berbagai cara penyelesaian pesan, mulai dari komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, hingga komunikasi massa untuk mengisi pembangunan. Unsur-unsur komunikasi pembangunan di sini sama kayak unsur-unsur komunikasi yang udah kita pelajari. Yang pertama, komunikator. Sebagai pemerkasa dari terwujudnya sebuah perubahan, komunikator juga berperan sebagai agen perubahan, yakni menjadi pusat untuk merubah diri dari kondisi lemah menjadi kondisi yang kuat. Yang kedua, pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan secara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Yang ketiga, media. Dimaksud media dalam konteks ini adalah alat yang digunakan dalam proses pencapaian pembangunan. Media yang digunakan juga disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang dihadapi. Yang keempat, komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan, berperan sebagai sasaran dalam komunikasi pembangunan. Komunikator juga sebagai agen perubahan perlu mengetahui kondisi real dari komunikan, sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh pihak komunikan. Yang kelima, dampak yang ditimbulkan atau efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang. Unsur-unsur pembangunan. Pembangunan mesti memiliki unsur seperti pemerataan penyebaran informasi, keuntungan sosial, dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dicerminkan oleh desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di daerah pedesaan. Bersifat mandiri dalam pembangunan dengan mengandalkan potensi sumber daya setempat. Memadukan sistem tradisional dan modern untuk menimbulkan sinkretisasi pemikiran lama dan baru dengan pertimbangan yang berbeda di setiap daerah. Fungsi komunikasi pembangunan. Komunikasi berfungsi untuk menciptakan iklim agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi merupakan mekanisme untuk memobilisasi. Peran komunikasi sebagai penyedia berupa hal, informasi tentang kebutuhan akan perubahan, informasi tentang perubahan yang akan terjadi, informasi tentang alternatif yang tersedia, dan informasi tentang metode, alat, keuntungan, mengadopsi ide baru, dan cara mengerjakan sesuatu. Teori komunikasi pembangunan meliputi 1. Teori komunikasi antar pribadi, 2. Teori komunikasi kelompok, dan yang ketiga, teori komunikasi massa. Contoh kasus dari komunikasi pembangunan adalah Kota Semarang. Kota Semarang ini yang telah menginjak 472 tahun menandakan bahwa kota ini dapat dikatakan matang dalam hal pembentukan identitas tempat, sebagaimana pendatang para pakar tentang identitas tempat yang telah diulas. Banyak bangunan-bangunan peninggalan bersejarah,
Sejumlah bangunan bersejarah yang telah diklaim sebagai cagar budaya, diantaranya adalah Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel atau yang lebih dikenal sebagai Gereja Belenduk di kawasan Kota Lama. Gedung ini merupakan salah satu contoh objek fisik atau aspek tangible yang turut menentukan identitas kota. Peran pemerintah Kota Semarang dalam upaya mempertahankan budaya kampung sebagai identitas kota adalah dengan mengeluarkan SK Wali Kota Semarang nomor 640 atau 395 tahun 2018 tentang penetapan status cagar budaya. Elemen lain yang terkandung di dalamnya adalah komunitas. Upaya untuk mempertahankan identitas kota sebagai tuan rumah budaya juga dilakukan oleh komunitas. Sekelompok pemuda Kota Semarang yang peduli terhadap isu kota menginisiasi platform Peka Kota Hubungan. Melalui platform ini, mereka melakukan riset mandiri tentang permasalahan yang tengah dihadapi oleh kampung-kampung asli di Kota Semarang. Di tengah pesatnya pembangunan fisik, sekelompok pemuda itu menilai bahwa kampung-kampung yang asli memiliki budaya lokal yang semestinya dapat mendukung identitas kota yang telah ada dan mampu menciptakan nilai tawar untuk kampung. Peranan bisnis pun di bidang pariwisata kini semakin menggeliat, seiring meningkatnya keinginan masyarakat metropolis untuk menjelajahi berbagai daerah. Bersukaria Tour, salah satu penyelenggara wisata berbasis di Kota Semarang.